Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon tantangan dari Ketua GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriel Alexander Edwiori, untuk diskusi soal premanisme. Belakangan ini, organisasi masyarakat atau Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya Jawa Barat tengah menyorot Deddy Mulyadi membuat satgas anti premanisme. Ormas GRIB Jaya Jawa Barat merasa tersinggung dengan Deddy Mulyadi saat berpidato di gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat 21 Maret 2025 yang menyebut ormas hingga lembaga swadaya masyarakat atau LSM kerap melakukan intimidasi terhadap masyarakat. Dalam rekaman yang beredar, Ketua GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriel Alexander Edwiori pun Mulyadi untuk bertemu dan mendiskusikan hal tersebut. Merespon hal ini, Deddy Mulyadi menyebut bahwa saat ini dirinya tengah menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Jawa Barat. Menurut Deddy, ia tidak bisa menangani permasalahan perseorangan satu persatu. Politisi Gerindra itu menerangkan, ia bertugas menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat serta menjamin kesejahteraan mereka. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi pun enggan ambil pusing atas berbagai tudingan di media sosial terkait kinerja dan kebijakannya. Sebelumnya, Gabriel Alexander Edwiori menyebut ucapan Deddy Mulyadi soal premanisme menyesatkan hingga membuat stigma ormas jelek di publik. Karena dalam pernyataannya menyinggung ormas dan LSM itulah menuai respon GRIB Jaya Jawa Barat. Gebrakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait memerangi premanisme di wilayahnya menuai reaksi keras dari organisasi masyarakat Ormas GRIB Jaya DPD Jawa Barat. Reaksi keras ini disampaikan oleh Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat Gabriel Alexander Edwiori dalam pidatonya di sebuah acara. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi membentuk Satgas Anti Preman untuk memerangi premanisme di wilayah Jawa Barat. GRIB Jaya pun merespons keras menentang dengan ikut membentuk Satgas Anti Birokrasi. Gabriel kutip dari tayangan GRIB Jaya Jakarta yang ditayangkan pada Minggu 13 April 2025 mengatakan bahwa GRIB Jaya tingkat kabupaten dan kecamatan diminta bergerak jika ditemukan preman birokrasi. Menurutnya, dalam badan pemerintahan juga bersih dari yang namanya oknum yang mereka sebut sebagai preman. Gabriel mencontohkan dalam instansi polisi dan TNI memiliki banyak oknum seperti Verdi Sambo hingga oknum TNI Angkatan Laut yang menjadi tersangka pembunuhan baru-baru ini. Gabriel Alexander Edwiori mengatakan bahwa ada perkataan Gubernur Deddy Mulyadi yang harus diluruskan soal premanisme. Namun di sisi lain, pihaknya juga mendukung kepemimpinan Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Tadi Pak Sekjen sudah sampaikan, perintah Ketua Umum, kita masyarakat punya hak yang sama. Kalau pemerintah membentuk Satgas pemberantasan preman, Satgas Mafia Preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD GRIB Jaya juga membentuk Satgas Preman Birokrasi. Jadi kalau nanti di provinsi, di kabupaten kota, teman-teman para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrasi, ya, ada tikus-tikus birokrat, dan ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan yang akan membawa mereka masuk ke dalam penjara supaya mereka tahu rasanya disebut preman nantinya. Ya. Jangan pernah takut. Ormas ini, kalau Pak Ketum bilang, ormas ini nempel sekali dengan Bapak Presiden terpilih 08. Jadi kita nggak perlu takut. Selama benar, selama itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, apapun yang menghalang dan apapun yang menghadang, kita sepakat
semua kita tabrak. Untuk kebenaran, untuk membela rakyat, tidak ada Gripjaya cerita takut. Siapapun akan kita tabrak selama itu benar dan selama itu untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Hercules Rosario de Marshall belakangan menjadi sorotan setelah jauh datang dari Jakarta ke Solo, Jawa Tengah untuk bertemu Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Tak hanya soal pertemuannya dengan Jokowi di Solo, Hercules juga menjadi sorotan di Jawa Barat karena ormas miliknya di wilayah Jawa Barat yakni GRIB Jaya Jawa Barat berseteru dengan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Sosok Hercules merupakan Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya. Ini organisasi masyarakat atau ormas yang ia dirikan sejak tahun 2011. Rosario de Marshall alias Hercules adalah tokoh masyarakat yang dikenal sebagai figur kontroversial. Pada awalnya, ia dikenal sebagai mantan preman Tanah Abang yang memiliki kekuasaan di wilayah Jakarta. Hercules dijuluki sebagai sosok preman yang tak bisa mati. Julukan ini diberikan lantaran ia pernah mengalami serangkaian kejadian yang hampir merenggut nyawanya, namun hanya meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Dalam sebuah wawancara, Hercules mengaku pernah bacok sebanyak 16 kali. Tak hanya itu, ia juga pernah ditembak di bagian mata hingga pelurunya tembus ke belakang kepala. Bahkan, akibat tembakan tersebut, Hercules harus memakai bola mata buatan. Sebelum di Jakarta, Hercules tinggal di Timur Timur. Di sana ia bekerja sebagai bantuan untuk operasi militer TNI. Kemudian, ia terbang ke Jakarta untuk menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena luka di tangannya. Kala itu, tangannya ternyata harus diamputasi. Kendati demikian, Hercules memilih kabur di tengah proses perawatan lantaran merasa tidak betah. Dari situlah kehidupan Hercules sebagai mulai. Ia mengaku itu kerap membawa golok meski sedang tidur. Pasalnya, saat ia masih sebagai pendatang baru di Tanah Abang, dirinya kerap mendapat perlawanan dari preman lainnya. Pada April 2021, Hercules bebas dari penjara setelah divonis 8 bulan penjara dalam kasus penyerobotan lahan tanpa izin. Sejak saat itu, ia memulai bisnis perikanan di Muara Baru, Jakarta Barat. Pada tahun 2022, Hercules diangkat sebagai tenaga ahli Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI Perumda Pasar Jaya. Dia menduduki jabatan tersebut bersama M. Rifki alias Eki Pitung. Pihak Perumda Pasar Jaya mengatakan pengangkatan Hercules dan Eki Pitung sebagai tenaga ahli sudah melalui mekanisme yang berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.